Dasarnya 18 yang masuk ompet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat-sehat semua ya teman-teman. Amin. Kita akan mulai ya Buning ya hari ini, yaitu dagang teman ya. Simak baik-baik. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian hari kiamat dan tanda-tandanya. Sekarang kita belajar Lanjutkan lagi Buning. Kita lanjutkan tentang kehidupan sesudah hari kiamat. Nah teman-teman, kehidupan setelah hari kiamat. Setelah manusia itu mati, manusia masuk ke alam kubur atau alam barzah. Apa itu alam barzah teman-teman? Alam barzah adalah alam yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Setelah itu manusia di dalam kubur akan ditanyai oleh dua malaikat teman-teman. Ingat teman-teman, dua malaikat. Siapakah itu Buning? Yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada kita. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan itu, kita akan tidak akan disiksa di alam kubur. Tetapi kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka kita akan disiksa di alam kubur. Semuanya Buning ya. Iya, Berarti teman-teman. kita harus mempersiapkan semua jawabannya. Ya Buning ya. Dengan soleh tentunya. Nah, setelah manusia mati atau setelah hari kiamat, manusia akan dibangunkan kembali. Nah, itu setelah malaikat meniup sangkakala yang pertama, manusia itu akan mati semua teman-teman. Kemudian setelah mati semua, nanti semua makhluk akan dibangkitkan kembali setelah ada tiupan sangkakala yang kedua. Dibangkitkannya di mana itu Buning? Di Namanya apakah itu Buning? padang mahsyar ya, padang mahsyar. Terus setelah di padang mahsyar itu manusia akan kembali hidup dengan telanjang, Maksudnya? tanpa pakaian. Maksudnya Buning? Ya pokoknya telanjang gitu. Oh gitu. Jadi semuanya manusia itu akan telanjang. Mereka akan dipertanyakan kembali ya Buning ya. Ya, kita akan menghadap Allah satu persatu teman-teman. Langsung berhadapan dengan Allah. Di situ kita Berikan pertanyaan juga oleh Allah ya teman-teman ya, Buning ya. kita akan dikasih rapot tentang Masya catatan Allah. kehidupan kita di dunia. Tuh teman-teman, tidak hanya di dunia diberi rapot, tapi nanti di akhirat pun kita akan mendapatkan rapot ya Buning ya. Kita akan diberikan rapot oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menerima dengan tangan kanan, berarti kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Insya Allah. Tetapi ketika kita menerima dengan tangan kiri teman-teman, kita mungkin termasuk orang-orang yang berdosa. Jangan sampai ya teman-teman ya. Semoga kita selalu berdoa, mengikuti dan menjalankan aturan Allah, dan insya Allah kita akan mendapatkan rapot di tangan kanan. Ya Buning sih ya, amin insya Allah. Nah, selanjutnya manusia akan ditimbang amal kebaikannya. Ketika amal kebaikannya lebih berat atau lebih banyak, maka kita akan dijanjikan surga teman-teman, di mana sungai-sungai mengalir, banyak buah-buahan, Amin ya Allah. dan apa di situ Apapun pokoknya yang kita inginkan pasti ada ya Buning ya. tidak bisa Diutarakan, ya, dikatakan. kenikmatannya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata dan tidak bisa dilukiskan dengan, tidak bisa digambarkan dengan lukisan. Kemudian kalau kita timbangan kejelekannya lebih berat teman-teman atau ke kiri, kita akan termasuk orang-orang yang kafir dan musyrik ya. Astagfirullahaladzim, jangan sampai Tempat kita adalah di neraka teman-teman, di mana makanan di neraka adalah buah yang berduri dan minuman dari air panas yang mendidih teman-teman. Mengerikan teman-teman ya. Setiap siksaan nanti kulit kita itu akan gosong, Terbakar Buning. melepuh ya. Masya Allah. Terus kemudian setelah gosong kita kesakitan, kemudian akan tumbuh kulit-kulit baru lagi. Dan itu akan terus kembali dibakar lagi ya Buning kita ya. akan disiksa lagi sampai
mungkin Sampai bersih seperti sampai- cucian yang iya. kotor menjadi bersih kembali ya Buning ya. dosanya kita sampai habis ya. Nah itu teman-teman, kehidupan di neraka dan di surga nanti. Ya teman-teman semua, itu tadi Buning menerangkan tentang kehidupan di akhirat. Ya, sekarang kita lanjut teman-teman nih. Teman-teman bisa buka juga bukunya di halaman 36. Nah, di sini menerangkan tentang penghayatan iman kepada hari akhir. Manfaat beriman kepada hari akhir dan meyakini adanya hisab, mizan, surga, dan neraka akan mempengaruhi sikap manusia, antara lain yaitu yang pertama, yaitu sikap dan perbuatannya lebih bertanggung jawab Ya. dan penuh perhitungan. Ya teman-teman, kalau kita Ya. takut akan hari kiamat dan takut timbangannya kita akan jelek nantinya, maka kita akan bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ya, perbuatan Mendingan kita lakukan ya, berbuat Budi, yang ya. baik-baik ya Bu Iya. ya, daripada kita nanti Masuk ke timbangan ya, ya, yang jelek yang ya. jelek. Nah, yang kedua nih teman-teman, orang yang beriman kepada hari kiamat akan bersikap optimis, lebih luas harapannya dan lebih panjang akalnya. Ya, teman-teman, kita harus optimis ya untuk Semangat. menapaki kehidupan Iya, ini. semangat menggapai sesuatu yang baik. Iya. Yang penting ya, agar nanti kita timbangannya juga lebih banyak ke kanan. Insya Allah ya teman-teman ya, semangat selalu, berpikiran optimis, positive thinking ya Buning ya. Oke. Sekarang yang 3 Bu Pi. Ya, yang ketiga yaitu adalah meyakini adanya hari pembalasan atau hari akhir akan meningkatkan ketakwaan seseorang. Ya, karena kita nanti akhirnya akan ditimbang, maka kita harus memperbanyak amal soleh kita, teman-teman. Iya, dan itu akan meningkatkan ketakwaan kita, teman-teman ya. Yang berikutnya yaitu bekal dan persiapan diri yang harus dipersiapkan oleh manusia selagi hidup di dunia. Contohnya nih antara lain, yang pertama, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus Seperti yang melalui sholat nih, sholat, berdoa, zikir, ya. berzikir, baik di waktu duduk, berdiri maupun berbaring. Ya. Maksudnya di sini walaupun kita sedang sakit diperbolehkan Ya, untuk berbaring. kalau teman-teman sakit, sholat tetap harus dilaksanakan Ya, ya, karena itu kewajibannya Buning sih ya. Tidak boleh lupa ataupun melalaikan ya. Iya. Kalau kita tidak bisa dengan berdiri, kita bisa dengan duduk. Kalau kita Tidak tidak bisa bisa juga, dengan duduk, kita boleh bisa berbaring. berbaring. Oke. Kalau berbaring aja sudah tak kuat, teman-teman, hanya kedip-kedip Mengedipkan aja. mata. Dengan kedip-kedip. Masya Allah ya, Yang teman-teman penting ya. hatinya teman-teman, niatnya adalah sholat ya. Ya, Allah luar biasa maha baiknya kepada kita. Yang berikutnya adalah kita senantiasa menggunakan akal. Nah itu teman-teman, akalnya harus dipakai katanya. Iya, kita nggak boleh sembarangan melakukan apapun tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu, tanpa harus menggunakan akal. Oke teman-teman, begitu kan Buning sih ya? Iya Bu, lanjut Iya. Bu. Lanjut, kemudian yang berikutnya adalah senantiasa bersemangat menyiarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Iya Bu, ketika Tapi kita kebanyakan akan Bu. menyiarkan, tentu saja kita harus belajar dulu ya. Iya. Nah, kita sering belajar kan, namanya pelajaran Kurdis, itu isinya adalah Al-Quran dan hadis. Nah Iya, itu kita harus belajar hadisnya dulu, apa aja yang perbaiki pernah kita dulu pelajari. Nah kita bisa siarkan kepada teman-teman atau semuanya. keluarga yang belum belajar tentang Al-Quran dan hadis. Ya, kita sama-sama belajar semuanya. Kemudian berikutnya adalah berbuat kebajikan sebaik-baiknya kepada semua manusia, khususnya kepada orang tua, kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin dan tetangga terdekat. Tuh teman-teman, lakukan kebaikan kepada ya. lingkungan keluarga kita dulu ya Bu Kepada ya. orang tua kita dulu. dilarang bicara nggak boleh. Apalagi kita menolak semua apa yang diperintahkan orang tua. Misalkan orang tua nyuruh kemana, kita nggak mau, malas gitu ya Buning ya. Itu nggak boleh ya Buning ya. Orang di sininya aja nih ditulis nggak boleh bilang apalagi kita menolaknya ya nggak boleh. Semangat teman-teman. Lanjut Bu, yang terakhir. Ya, berikutnya adalah berupaya keras menghilangkan sifat dengki. Nggak boleh dengki ya. Berselisih
dan bermusuhan, karena itu semuanya adalah sifat-sifat iblis dan setan. Iya, kita tadi harus berusaha menghindari sifat apa? Dengki, bermusuhan, berselisih ya. Karena itu adalah sifat-sifat dari Setan. Kemudian yang hikmahnya Bu, Ya, hikmah pada sekarang kita lanjut ya hari teman, kiamat. yaitu hikmah iman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat memberikan hikmah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada yang mengetahui waktu kejadiannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, teman-teman. Hanya Allah yang mengetahui, kita semua tidak ada. Sudah kebukti teman-teman, dulu waktu 2012 katanya mau ada kiamat. Bohong itu, karena kita sebenarnya nggak tahu kapan hari kiamat. Yang kedua, Berikutnya, Bukit. yang kedua adalah hancurnya alam semesta di hari kiamat, membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah adalah Raja yang menguasai hari pembalasan. Tuh, Masya Allah ya Buning ya. Jadi semuanya itu la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Allah yang semua pemiliknya adalah Allah. Yang ketiga, Bukit. Berikutnya adalah akibat peristiwa luar biasa di hari kiamat, manusia harus mempersiapkan diri dengan bekal amal soleh. Ya teman-teman, karena kita tahu ada hari kiamat atau hari akhir, kita harus mempersiapkan bekal ya dengan amal soleh. Kita berlomba-lomba dalam kebaikannya Buning ya. Yang keempat, dimanapun. Bukit. Oke, berikutnya, manusia akan mendapatkan keadilan Allah dengan seadil-adilnya. Manusia tidak ada yang luput dari perhitungan dan pembalasan di hari kemudian. Itu sama dengan yang tadi rapot itu ditimbang sama kebaikannya, jadi tidak Lihat tuh, ada yang ketahuan semuanya Buning ya. lolos dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kelima, Bukit. Selanjutnya, manusia harus menyadari tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat dan mulai introspeksi diri untuk memperbaiki segala ucapan, sikap, dan tingkah lakunya. Nah, karena kita juga udah mempelajari tanda-tandanya, makanya kita tahu ya menjelang hari kiamat itu seperti apa. Jadi kita harus Lebih waspada, diri, ya. mempersiapkan diri lebih Mempersiapkan baik diri. lagi. Oke, berikutnya Yang yang terakhir terakhir. adalah semua perhitungan amal perbuatan manusia dihitung secara teliti dan tidak akan terlewati meski hanya seberat Sekecil biji biji zahrah. Nah, itu teman-teman tentang akidah halak hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa gimana? Ya, Bisa insya Allah belajar ya, iya. bisa mempelajarinya agar kita lebih baik lagi di kemudian hari. Insya Allah. Itu aja ya, Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih sudah memperhatikan sedikit penerangan dari Bukit dan Buningsi tentang akidah Allah hari ini. Oke teman-teman, kita akhiri pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.